Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jumpa lagi di pertemuan 2 di mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar tentang apa sih yang ada di pemrograman dan awalnya itu ngapain sih. Nah, di sini kita juga bisa melihat apa sih materi yang di pertemuan 1 yang kita kuasai kemarin. Minimal kemarin kalian sudah membuat aplikasi Python untuk mencetak sebuah karakter atau sebuah teks, sebuah kalimat, dan seterusnya. Nah, yang kalian pelajari kemarin adalah sudah mengenal yang namanya teknologi informasi secara umum. Kemudian, paham tentang bahasa pemrograman komputer. Kemudian, mengenal bahasa pemrogramannya. Kemudian, mencoba program dengan bahasa Python. Nah, kemarin tarafnya kalian masih mencoba-coba. Jadi, kalaupun salah, kalaupun kurang betul, kalaupun masih terlalu sederhana sekali, tidak apa-apa, karena masih mencoba. Nanti kita pelan-pelan nanti akan kita pelajari Python itu sebenarnya seperti apa sih, kemudian dasar pemrograman itu seperti apa sih, nanti akan kita pelajari. Nah, di sini capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang tipe data primitif, apa itu tipe data primitif, dan seterusnya, nanti akan kita bahas. Kemudian mampu membuat variabel dengan memanfaatkan data primitif. Kemudian mampu menerapkan assignment pada suatu variabel, apa itu assignment. Kemudian membuat notasi algoritmik. Apa sih itu notasi algoritmik? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah mampu membuat program sederhana berbasis Python dengan memanfaatkan beberapa model yang ada di atas, misalkan tipe data primitif, variabel, assignment, dan seterusnya. Apa itu tipe data? Pertama, objek. Program memanipulasi dari objek data tersebut. Objek mempunyai tipe yang mendefinisikan program tentang apa yang bisa dilakukan terhadap objek data tersebut. Misalkan nih, Adi adalah manusia yang dapat berjalan, berbicara, dan makan. Dan seterusnya. Kemudian, 5 adalah bilangan yang dapat ditambahkan, dikurangi, dan seterusnya. Jenis objek datanya adalah jika skalar, objeknya tunggal yang tidak dapat dipecah. Sedangkan yang non-skalar, itu objeknya mempunyai struktur internal yang dapat diakses atau diolah. Oke. Kemudian tipe data, pola representasi suatu data dalam sebuah komputer untuk menentukan secara internal data tersebut dapat disimpan atau tidak. Kemudian jenis tipe data. Yang pertama adalah tipe data primitif. Apa itu tipe data primitif? Di Python atau di semua bahasa pemrograman itu pasti mempunyai tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang telah tersedia atau sudah didefinisikan dalam sebuah pemrograman. Kemudian, tipe data bentukan atau komposisi. Apa itu? Tipe data yang disusun dari berbagai tipe data dasar. Jadi kalau tipe data bentukan itu buatan manusia atau programmer, sedangkan tipe data primitif bawaan dari bahasa pemrograman. Oke, contoh tipe data primitif. Ada integer, itu untuk bilangan bulat, kemudian float, bilangan pecahan, bool atau boolean untuk mempresentasikan nilai dari boolean, string mempresentasikan kata, non-type berarti hanya satu nilai atau none. Contohnya misalkan none. Nah, misalkan type 1, 2, 3 berarti tipe datanya adalah integer. Type 98.6 berarti artinya adalah float. Dan seterusnya ada type hello world. Tipe datanya adalah string atau str. Kemudian objek skalar sebagai tipe data primitif. Penafsirannya yang dilakukan oleh bahasa pemrograman Python bersifat literal, di mana data mentah yang berupa objek skalar akan menepati atau menentukan tipe data. Contoh, saat menuliskan angka 8, 8 itu merupakan atau dianggap sebagai integer dalam sebuah pemrograman Python. Sedangkan ketika kita menulis angka 12.5, akan dianggap sebagai float. Ketika menuliskan namaku, akan dianggap sebagai string. Nah, di sini bahasa pemrograman lain belum tentu juga bersifat literal. Contoh pada pemrograman bahasa C, C++, C Crash, dan Java, itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Kelebihannya di Python adalah kita menuliskan 8, langsung dia didefinisikan sebagai integer. Seperti itu. Nah, di sini di tipe data bentukan, tipe komposisi atau agregat yang disusun dari tipe data dasar yang memiliki arti semantik, bertujuan untuk mempermudah berpikir di level abstraksi yang lebih tinggi. Contoh misalkan, koordinat disusun dari float x dan float y. Itu kita sebut sebagai variabel koordinat, atau tipe data bentukan dari tipe data dasarnya adalah float dengan float.
dan seterusnya. Contoh yang lain banyak. Konversi tipe dapat mengkonversi suatu tipe objek ke tempat yang lain. Istilah lain disebut sebagai casting. Contoh di bawah adalah float 3 akan dapat mengkonversi nilai 3 yang sebetulnya adalah nilai bilangan bulat integer menjadi float bernilai 3.0. Begitu pula dengan sebaliknya, int 3.2 yang tadinya 3.2 itu pecahan atau float akan mengkonversi sekaligus membulatkan nilainya. Pastinya membulatkan ke bawah. 3.2 berarti dibulatkan menjadi 3 kalau dibuat integer. Di sini ada variabel juga. Variabel itu apa sih? Nama yang mempresentasikan sebuah tempat di mana memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai bertipe data yang sifatnya dinamis. Maksudnya dinamis berarti dia bisa berubah-ubah. Contoh, saya mempunyai nilai X, nilainya itu 122. Nilai Y itu nilainya adalah 14. Kemudian, berarti di dalam sebuah aplikasi atau di Python, variabel X itu 122, Y 14. Nah, ada kalanya nih di sini. X sama dengannya 100. Jika X sama dengan 100, maka sekarang nilai X-nya 122 apa 100? Nah, di sini kan pasti ada timbul pertanyaan nih. Tepatnya ketika variabel itu diberikan nilai, maka yang dipakai adalah nilai yang terakhir. Berarti nilai X sekarang adalah 100, bukan 122 lagi. Ini berarti 122-nya disilang atau diganti dengan 100 atau istilahnya di replace. Gambaran seperti ini sama dengan ketika kita menyimpan data di dalam folder yang sama. Contoh, saya menyimpan data tugas Daspro, nama filenya tugas Daspro, .doc, kemudian di folder D, di direktori D di foldernya Daspro. Kemudian saya ingin menyimpan tugas mata kuliah lain, misalkan mata kuliah PTI saya, ternyata saya rename-nya adalah, file name-nya adalah Daspro, disimpan dengan folder yang sama, maka yang terakhirlah yang ke-replace, yang dipakai. Daspro yang tadi di mana, Pak? Hilang. Hilangnya bisa diambil enggak? Tidak. Itu perbedaannya ketika kita menggunakan variabel. Itu gambarnya sama ya, contoh lainnya ya. Oke, penggunaan variabel, dia dideklarasikan supaya dikenali oleh mesin. Kemudian dialokasikan pada memori komputer supaya bisa diakses kembali. Kemudian diinisialisasi, artinya adalah diberi nilai awal. Jika diperlukan, memang diperlukan diberi nilai awal. Contoh inisialisasi, misalkan, I tanda panah ke kiri 0. Artinya apa sih? I sama dengan 0. Itu kalau dalam bahasa matematika. Tetapi dalam bahasa pemrograman, I tanda panah ke kiri 0. Artinya adalah simbol tanda panah ke kiri itu merupakan assignment. Maksudnya adalah nilai 0 ini ditaruh atau disimpan di dalam variabel I. Contoh seperti itu. Oke. Aturan penulisan variabel. Dia merupakan case sensitive. Apa itu case sensitive? Berarti berpengaruh antara huruf besar dan huruf kecil atau huruf kapital dan huruf kecil. Artinya berbeda, sudah dianggap berbeda makna. Contoh, angka semua huruf kecil. Sedangkan di bawahnya adalah angka, ada huruf kapital di awal kata. Itu merupakan dua variabel yang berbeda. Dikenalinya adalah dua variabel yang berbeda karena ada huruf A kapital sama A kecil. Oke. Aturan penulisan variabel hanya boleh satu kata saja. Tidak boleh lebih. Contoh, luas spasi persegi panjang itu dihitung lebih dari satu kata. Pak, kalau misalkan saya ingin lebih dari satu kata, caranya gimana Pak dibuat satu kata? Caranya boleh menggunakan underscore, seperti di bawah ini, luas underscore persegi. Berarti tetap masih dihitung satu kata, karena tidak ada spasi. Atau boleh contoh lain lagi adalah seperti yang di bawahnya. Luas persegi, P-nya yang kedua adalah kapital. Boleh, karena tidak menggunakan spasi. Ciri-ciri penamaan variabel tidak boleh menggunakan spasi. Ketika sudah spasi, berarti itu sudah dianggap beda. Nah, di sini aturan variabel. Nama variabel hanya boleh diawali dengan huruf atau garis bawah.
Tidak boleh diawali dengan angka dan simbol lain dan seterusnya. Contoh di sini ya. Ini ada yang salah, ada yang benar ya. Nih, angka seperti ini benar, yang lainnya salah ya. Karena menggunakan simbol dan seterusnya itu tidak diperkenankan di dalam sebuah bahasa pemrograman. Tidak boleh menggunakan keyword yang digunakan oleh internal program. Misalkan yang sudah dipesan atau reserve dari kata-kata yang ada di pemrograman. Contoh and, del, for, is, dan seterusnya itu tidak boleh dipakai dalam sebuah deklarasi variabel. Karena nanti akan mengandung ambiguitas atau ambigu. Jadi komputer nanti akan bingung mana yang dipakai ini. Variabel yang dipakai dari mesin atau bawaan dari program. Oke, konstanta. Konstanta itu apa sih? Nilai tetap, nilai yang tidak boleh diubah nilainya. Misalkan seperti angka, huruf, dan seterusnya. Karena nilai tersebut tidak boleh berubah. Konstanta numerik atau angka seperti yang Anda lihat pada lihat apa adanya. String konstanta teks diapit dengan petik tunggal atau petik ganda. Seperti itu. Contoh konstanta misalkan kalian menggunakan pi. PHI ya, aturannya adalah kalau di dalam float itu 3.14. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan, atau tidak boleh dibulatkan. Pak, 3,14 dibulat 3 boleh enggak, Pak? Enggak boleh, karena itu sudah aturan mutlak. Itu yang kita sebut contohnya adalah konstanta. Oke, assignment. Apa itu assignment? Assignment merupakan pemberian nilai dari sebuah variabel atau terhadap suatu variabel. Ruas kiri, kemudian ada tanda panah ke kiri, ruas kanan. Ruas kiri adalah nama variabelnya, ruas kanan berupa nilai, konstanta, atau ekspresi. Nilai itu berarti contohnya adalah nilai 8 dan seterusnya, atau nilai dalam bentuk nama, eko, dan seterusnya misalkan. Konstanta berarti tadi tipe sudah pasti nilainya, misalkan 3.14 dan seterusnya. Ekspresi berarti misalkan A tambah B tambah C. Berarti nanti masuknya ke dalam luas. Misalkan ruas kanannya adalah luas kirinya adalah luas, ruas kanannya adalah A tambah B tambah C. Misalkan seperti itu. Contoh nih. Ini A itu merupakan variabel, 1 itu merupakan nilai yang dimasukkan ke dalam variabel A. Kemudian bawahnya A, panah ke kiri lagi 1 plus 2. 1 plus 2 merupakan ekspresi aritmetik, penjumlahan. Atau bawahnya lagi A plus B, dia merupakan ekspresi juga penjumlahan. Kemudian nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel A. Perintah assignment pada program. Realisasi dengan bahasa pemrograman, assignment memiliki kode simbol sama dengan. Jangan dimaknai dengan sama dengan, karena sama dengan itu berbeda maksudnya. Yang digunakan untuk operator perbandingan yaitu dengan simbol sama dengan sama dengan. Nanti kalau sudah masuk ke materi if atau kondisi, nanti akan kita bahas arti sama dengannya itu ada 2, itu maksudnya apa. Sementara belum kita bahas dulu karena belum sampai materinya ke sana. Oke, ini contoh tadi ya, perintah-perintah assignment. Nah, di sini mengubah ikatan atau binding dapat mengubah ikatan nama variabel terhadap suatu nilai dengan menggunakan statement assignment yang baru. Nilai sebelumnya mungkin masih tersimpan dalam memori tetapi kehilangan pegangan terhadap variabel tersebut. Contoh, pi sama dengan 3.14, radius sama dengan 2.2, area sama dengan pi kali radius kali 2. Kemudian radius sama dengan radius plus 1. Nah, berarti nanti di sini yang dimaksud adalah radius sama dengan radius plus 1. Artinya nilai radius yang tadinya 2.2 tadi, itu menjadi 2.2 tambah 1. Nah, di sini yang berubah. Nilai untuk variabel area tidak berubah sampai kita memberitahu komputer melakukan perhitungan tersebut. Nah, sudah sampailah saat kita ke notasi algoritmik. Bentuk penulisan algoritma atau teks algoritma biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Nanti ingat, ini harus dihafal sampai ke akhir semester. Karena nanti ujian teori saya menggunakan notasi algoritmik, sedangkan ujian praktikumnya nanti saya menggunakan bahasa pemrograman.
yaitu kita menggunakan Python. Dalam tanda kutip berarti codingnya nanti, coding dari Python-nya. Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah judul, yaitu merupakan spesifikasi deskripsi algoritma secara umum. Kemudian ada kamus, berarti ada definisi dari konstanta, tipe data, variabel, dan seterusnya. Kemudian ada algoritma, berarti isi dari penyelesaian masalah. Bisa berupa ekspresi, algoritma, kemudian rumus, dan seterusnya. Nah, contoh penerapan notasi algoritma di dalam bahasa pemrograman di sini. Misalkan, judul, itu sebagai spesifikasi teksnya. Misalkan algoritma memasak air, contoh ini ya, contoh di dunia nyata. Kemudian kamusnya, berarti alat yang digunakan nih apa saja. 1 panci sama 1 liter air. Alat sama bahannya, berarti kamus itu alat dan bahan. Kemudian, deskripsi algoritmanya, berarti masukkan 1 liter air ke dalam sebuah panci, kemudian panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Misalkan seperti itu. Komentar. Komentar dapat memudahkan dalam membaca alur sebuah program. Fungsi komentar menerangkan apa yang ada dalam sebuah baris program. Mendokumentasikan siapa yang menulis kode, serta informasi tambahan yang lain. Kemudian menonaktifkan sejumlah baris kode, mungkin hanya temporer. Contoh komentar. Misalkan notasi algoritmiknya, dalam kurung kurawal buka, ini komentar kurung kurawal tutup. Di dalam Python, kita menggunakan tanda hashtag atau crash. Ini komentar. Berarti setelah tanda crash ini atau setelah tanda hashtag ini, di belakangnya itu sudah tidak terbaca oleh program. Kalau di bahasa C, kita menggunakan slash dan seterusnya. Nah, translasi algoritmik ke Python. Misalkan, I itu integer, kemudian I panah ke kiri 0, itu artinya I sama dengan 0 di Python. Kemudian X panah ke kiri 2.0, itu artinya adalah X sama dengan 2.0. Kalau di bahasa pemrograman Python. Assignment, berarti I panah ke kiri I plus 2. Kalau di Python berarti I sama dengan I plus 2. Dan seterusnya. Kemudian output. Output X. Output itu berarti kalau di Python kita menggunakan print X. Print itu mencetak ya, berarti sama kalau di notasi algoritmik kita buat menjadi output. Komentar. Ini adalah komentar yang tidak terbaca di program. Misalkan di notasi algoritmik kita menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sedangkan di Python kita menggunakan hashtag. Ini adalah komentar yang. Nah, kalau ada enter ke bawah, kita kasih tanda hashtag lagi, tidak terbaca di coding. Oke, contoh notasi algoritmik ke Python. Ini ada kamus, misalkan nm underscore depan, berarti satu kata ini ya. Panah ke kiri, adi. Nah, kalau di kamus, di Python-nya, berarti nm underscore depan sama dengan petik adi. Dan seterusnya. Algoritma misalkan, nm lengkap, panah ke kiri. Maksudnya adalah saya ingin menggabungkan nama depan dan nama belakang. Berarti nm underscore depan plus petik spasi petik, artinya adalah nanti dikasih jeda spasi satu spasi, plus lagi nm underscore belakang. Maksudnya adalah nama depan, kemudian ada spasinya atau jaraknya yaitu spasi, kemudian nama belakang. Kemudian nanti di-outputkan nm underscore lengkap, berarti otomatis nanti muncul adi spasi satrio. Nah, kalau di bahasa pemrograman Python, itu perbedaannya hanya di tanda panah ke kiri, diubah menjadi tanda sama dengan. Oke, seperti itu saja. Contoh sekarang kalau perhitungan matematika. Kalau judul, tinggal nanti diatur sendiri kata-katanya. Nah, misalkan program untuk menghitung volume bola. Nah, kamusnya apa sih? PI 3.14, R 7.0. Harusnya ditambah lagi di sini V. V itu tapi tidak tidak diinisialisasikan, hanya V. Terus, kalau di kamus berarti tinggal bedanya adalah sama dengan saja. Tadinya di notasi adalah panah ke kiri, ini sama dengan. Kemudian algoritma, berarti V panah ke kiri 4.0 dibagi 3, bintang Pi, bintang R, bintang R, bintang R. Outputnya V.
Nah, di sini V sama dengan 4/0 dibagi atau per 3.0 bintang. Nah, ini di sini pi kemudian bintang-bintang 3. Oh, maksudnya ini pi dikali R bintang-bintang 3 ini maksudnya ya. Kurang sedikit nih. Baru print V. Artinya apa sih? Berarti R-nya dipangkatkan 3. Seperti itu. Oke. Perbedaan notasi algoritmik dengan Python. Lebih ke bahasa manusia, bisa diterapkan di banyak bahasa pemrograman, dilakukan di kertas atau ditulis. Sedangkan bahasa Python merupakan bahasa pemrograman, kemudian hanya berlaku pada Python saja, dan diberlakukan di komputer atau kita harus coding langsung. Itu kalau di Python atau di Python. Oke, ini referensinya, kira-kira nanti bisa diakses sendiri. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa bahas di grup atau di lain kesempatan. Oke, terima kasih dari saya untuk presentasi kali ini di pertemuan 2. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.